Aretusa, bidadari cantik itu, berjalan melewati tebing terjal dan melompati bebatuan. Bumi nampaknya mencintainya dan surga seolah tersenyum padanya. Aretusa menemukan sungai sebening kristal. Airnya yang jernih seperti memanggilnya untuk datang dan membagikan kesegarannya. Aretusa adalah bidadari atau nimfa anak Nereus, sang dewa laut. Kisah anak-anak Nereus sudah seringkali saya sebut dalam video-video saya yang terdahulu. Para Nereid, yaitu anak-anak Nereus itu, biasanya bermain-main di lautan. Tetapi Aretusa mengabdi pada Dewi Artemis sebagai seorang pemburu, karena Artemis adalah dewi perburuan. Aretusa tinggal di hutan Arkadia. Ia adalah pengikut Artemis yang setia. Artemis menyayangi Aretusa melebihi semua bidadari yang lain. Konon Artemis memiliki pelayan, yaitu para nimfa sebanyak puluhan orang. Dan bersama mereka Artemis berburu di wilayah Arkadia. Kasih sayang Artemis kepada Aretusa ditunjukkan dengan cara membiarkan Aretusa membawa busur dan tabung yang penuh anak panah miliknya. Pada suatu hari di musim panas, Aretusa bersama Artemis dan nimfa-nimfa lainnya mandi di sebuah kolam pegunungan. Selama Aretusa dan teman-temannya dekat dengan Artemis, mereka merasa aman dari bahaya, karena Artemis merupakan dewi yang kuat. Karena selalu dekat dengan Artemis dan selalu merasa nyaman dan aman, Aretusa tidak pernah tahu apa itu rasa takut. Suatu hari ia pergi meninggalkan Artemis dan kelompok nimfanya. Ia berjalan sendirian melewati hutan. Hatinya riang dan ringan, ia bernyanyi sepanjang jalan. Dalam gelapnya hutan, Aretusa seperti bersinar. Di lereng bukit yang gersang, ia meninggalkan rumput hijau dan bunga-bunga dimanapun ia lewat. Aretusa tidak merasa takut kemanapun ia pergi. Hatinya selalu riang dan gembira. Akhirnya ia tiba di sebuah sungai. Ketika ia melihat bahwa sungai itu menghalangi perjalanannya, ia pun duduk di atas batu di tepi sungai. Aretusa membiarkan air dingin itu membasahi kakinya. Ketika kemudian ia membungkukkan badan untuk mengisi tangannya dengan air untuk ia minum, tiba-tiba dari dalam air muncul sepasang tangan yang mendekatinya. Seketika tubuhnya membeku karena terkejut, jantungnya seolah berhenti. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan apa yang disebut takut. Sambil berteriak, Aretusa kemudian berbalik dan lari sekuat tenaga. Pemilik tangan itu adalah Alpheus, raja semua sungai di Peloponnesos. Alpheus telah melihat Aretusa duduk sendirian di tepi sungai. Karena jatuh cinta pada Aretusa yang cantik, Alpheus keluar dari kedalaman air sungai dan muncul di permukaan. Aretusa masih terus berlari dengan cepat seperti angin, dan Alpheus mengejarnya dengan suara menderu bagai air bah memekakkan telinga. Aretusa terus berlari hingga akhirnya terhenti oleh hamparan laut Ionia di hadapannya. Aretusa memandang sedih hamparan biru laut Ionia yang kejam. Sementara di belakangnya, bagai air bah, Alpheus mengalir deras, suaranya bergemuruh bagai guntur. Aretusa yang putus asa mengangkat tangannya ke atas memohon pertolongan. "Oh Dictynna, Dictynna, kasihanilah aku. Tolong aku sekarang." Dictynna adalah dewi perburuan di Pulau Kreta. Ada yang berpendapat Dictynna adalah Artemis. Tapi pendapat lain mengatakan Dictynna berbeda dengan Artemis. Sang dewi mendengar teriakan Aretusa dan membungkusnya dalam kabut pekat. Lalu tubuh Aretusa menjadi cair dan menjadi mata air yang segar.
Air itu menari-nari di atas bebatuan di pantai, kemudian menyelam ke dalam gelombang laut. Namun Alpheus dalam bentuk air deras masih mengejarnya dan ikut menyelam ke dalam lautan. Sang Dewi membantu membuat terowongan di bawah dasar laut agar Arethusa dapat melarikan diri. Terowongan ini menghubungkan Peloponnesos dan Sisilia. Di dalam lautan, Alpheus tak lagi bergemuruh suaranya, sehingga Arethusa tak takut lagi. Alpheus berkata, "Arethusa, Arethusa, aku mencintaimu. Mari gabungkan airmu dengan airku." Arethusa menjauh sambil tertawa. Namun Alpheus berhasil menangkapnya sehingga air mereka bercampur. Sejak saat itu, selamanya mereka menjadi satu. Arethusa muncul sebagai mata air tawar di Pulau Ortygia di Sirakusa, Sisilia. Mata air Arethusa adalah mata air papirus liar yang masih ada di Eropa. Mata air tersebut berusia ribuan tahun. Airnya dangkal dan banyak ikan air tawar dan dihuni bebek-bebek. Fenomena alam ini cukup unik karena mata air tawar Arethusa tidak terpengaruh air asin dari laut. Konon sampai hari ini kita akan menemukan di Sisilia tanaman-tanaman yang sama dengan tanaman-tanaman di Peloponnesos, seperti pohon zaitun, anggur, dan bunga narsisis. Hal ini disebabkan karena air yang mengairi padang rumput di Sisilia adalah air yang sama dengan air yang mengalir di Peloponnesos. Kata orang, kalau kita melemparkan cangkir di sungai Alpheus di Peloponnesus, cangkir itu akan muncul di mata air Arethusa di Sisilia. Barangkali ada yang mau membuktikannya? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi ya.